Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka terus menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu judul materi, yaitu tentang urgensi pendidikan adab Islami atau pentingnya pendidikan adab Islami. Nah, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan adab di dalam Islam, maka kita lihat bagaimana para ulama, dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, yakni kitab syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan wal adabu, al-adab dan adab artinya isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini adab, ya. Dalam hal ini tentunya orang yang dimaksud adalah kaum muslimin atau bahkan orang manusia secara umum. Sebab ya, agama Islam atau adab-adab di dalam Islam pasti semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Betul ya? Bahwa ajaran Islam adalah ajaran fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Maka semua adab-adab Islam pun pada hakikatnya pasti sejalan dengan apa-apa yang disukai oleh manusia. Ya, contohnya di dalam Islam, ya, adab-adab misalkan kebersihan atau fitrah pada diri manusia, seperti dianjurkan, disunahkan untuk mandi, bahkan ada mandi yang sifatnya wajib, kemudian untuk membersihkan bulu-bulu kemaluan, ya, kemudian memotong kuku dan sebagainya, ataupun bersiwak, ya, menggosok gigi dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan apa yang disukai oleh manusia. Wa abara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Kata beliau lagi, sebagian ulama juga mendefinisikan bahwa adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, ya, akhlakul karimah. Nah, ini berarti adab itu ada kaitannya dengan atau bahkan berkaitan erat dengan akhlak mulia. Walaupun sebagian mengatakan mungkin kalau didetailkan, ya, berbeda antara adab dan akhlak. Akan tetapi dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di antara para ulama mendefinisikan bahwa adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Baik jamaah rahimakumullah, di dalam Islam ada yang membagi adab dalam beberapa bagian atau dalam beberapa macam. Yang pertama diantaranya, jadi maksudnya adab itu bukan hanya sebatas antara kita dengan orang lain atau antara manusia dengan manusia yang lain. Akan tetapi lebih luas daripada itu. Diantaranya adalah yang pertama adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diwujudkan dengan penghambaan hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian tidak berbuat syirik, ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan seterusnya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diatur, ya, atau ada adab-adabnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai beliau, kemudian mengikuti
jejak kehidupan beliau serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian tidak menetapkan ataupun memutuskan suatu hukum, suatu keputusan sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ya. Atau tidak menetapkan suatu keputusan, ya, selain dari Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak bersuara melebihi suara Nabi SAW, ya, tidak bersuara keras melebihi suara beliau SAW, dan seterusnya, ya. Yang ketiga, adab kepada orang lain. Nah, ini contohnya juga banyak, ya. Misalkan kalau kita bertemu dengan orang lain, dengan saudara kita, ya, kita menunjukkan wajah yang berseri, gitu, ya. Kemudian toleransi kepada orang lain, lemah lembut, santun, ya, menghargai, menghormati, dan seterusnya. Yang keempat, adab umum sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Ya, ini pun di dalam Islam diatur, ya. Contoh misalnya adab berbicara, adab bermajelis, adab ketika safar, adab makan, minum, dan lain sebagainya. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adab Islami di dalam Islam ini mempunyai kedudukan yang sangat penting, ya, sehingga tadi dikatakan bahwa tema kali ini adalah urgensi pendidikan adab Islami. Mari kita lihat apa saja yang menunjukkan pentingnya pendidikan adab Islami ini. Yang pertama, bahwa menerapkan adab-adab Islami ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini diisyaratkan dalam beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat 31, ini perintah untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik untuk umatnya. Allah berfirman, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri beliau, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti yang agung. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, ya, bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya, dan sesungguhnya kamu Rasulullah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ini, ya, tadi di sini dikatakan la'ala khuluqin adzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki budi pekerti yang agung. Di dalam tafsir, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan maksudnya adalah memeluk kepercayaan yang agung, yaitu agama Islam, ya. Dan adab-adab ataupun akhlak, ya, ini termasuk daripada ajaran-ajaran Islam yang agung, ya, yang mulia. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahsanan nas khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini, ya, sehingga kita diperintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini perintah kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka termasuk kita diperintahkan atau termasuk perintah untuk mengikuti adab dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitannya dengan adab. Ya, seperti tadi definisi adab itu sangat erat kaitannya dengan akhlak. Dikatakan bahwa al-akhdhu bimakarimil akhlak, yaitu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, dan kita tahu bahwa di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, seperti dalam riwayat Muslim dan Ahmad dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, jadi jelas bahwa akhlak ataupun adab-adab Islami ini adalah salah satu perintah di dalam Islam atau apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan dalil-dalil umum ataupun dalil-dalil yang memotivasi untuk beradab atau berakhlak Islami. Jadi ini sangatlah penting, ya. Kemudian yang kedua, kenapa pendidikan adab Islami menjadi urgen atau penting, ya, untuk kita semua? Yang kedua, para ulama sangat serius terhadap pendidikan adab. Ya, ini pembahasan ini sangat banyak, ya, di dalam internet maupun di dalam YouTube, teman-teman bisa simak, ya, khususnya tentang adab sebelum ilmu, ya, disampaikan banyak sekali di sana. Baik, para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, sebelum para ulama yang lainnya, mereka berpesan, ya, banyak berpesan tentang adab ini. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Beradablah kalian, kemudian belajarlah, menuntut ilmulah. Ya, ini menunjukkan bahwa adab itu sangat penting. Bahkan pesan ini, ya, disebutkan terlebih dahulu sebelum disebutkan atau dipesankan untuk belajar atau menuntut ilmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang kita semua sudah paham insyaallah, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Addibuhum wa 'allimuhum. Apa kata beliau? Ajarilah mereka apa? Adab. Kemudian dan ajarilah mereka ilmu. Kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, ya, tentang keselamatan kita dan keluarga kita dari api neraka. Beliau mengatakan addibuhum, ajari anak istri kita, keluarga kita tentang adab. Disebutkan adab terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan adab Islami pada diri kita. Begitu juga para ulama yang lainnya, yang setelahnya, ya, setelah para sahabat. Di antaranya kita lihat perkataan Imam Malik yang sangat masyhur, ya, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah para penuntut ilmu. Beliau pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, ya ibna akhi, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ya, ini tadi, ya, seperti yang saya sampaikan, ya, bahwa adab dulu sebelum ilmu. Dan secara umum ini menunjukkan tentang pentingnya adab. Ya, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibnu Mubarak, ya, kita tahu bahwa beliau adalah sosok ulama yang komplit, yang sangat lengkap, yang menurut
disebutkan oleh para ulama yang lain tentang biografi beliau, disimpulkan bahwa semua kebaikan itu terkumpul pada diri Abdullah ibn Mubarak ini. Ya, beliau seorang ulama, seorang mujahid, seorang yang dermawan karena beliau orang kaya, saudagar kaya. Ini lengkap. Ya, lengkap sekali. Nah, apa kata beliau tentang adab ini? Beliau mengatakan ta'alamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, kami mempelajari adab, ya, kami mempelajari masalah adab berapa tahun? Itu selama 30 tahun. Ya, teman-teman hadirin, selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ya, ini bagaimana beliau rahimahullah sangat memprioritaskan adab. 30 banding 20 berarti lebih lama, lebih konsen, lebih serius. Ya, walaupun yang lain juga serius, tapi adab lebih prioritas dipelajari, dan ini menunjukkan bagaimana urgensi, ya, pentingnya pendidikan adab di dalam Islam. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malik aksar mimma ta'alamna min ilmihi." Apa yang kami nukil dari adab Imam Malik, dari adab Malik, ya, itu lebih banyak daripada apa yang kami dapat, kami peroleh berupa ilmu dari beliau. Nah, ini ya. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa adab itu sangat penting, ya, sehingga ya, Ibnu Wahab ini mengatakan demikian. Lebih banyak yang dia dapat, yang dia nukil dari Malik tentang adab daripada tentang ilmu. Kemudian Malik bin Anas rahimahullah menceritakan bahwa ibunya, ya, ini ibunya dulu pernah menyuruh, memerintahkan Malik ini untuk belajar kepada Rabi'ah. Ibunya mengatakan, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Lihat apa yang dipesan oleh seorang ibu yang hebat ini. Pergilah kamu kepada Rabi'ah. Ya. Apa pesannya? Pesan yang beliau sampaikan ini, pelajari tentang adabnya sebelum kamu mempelajari ilmu darinya. Ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwa seorang ibu ini sangat hebat. Dia tahu bagaimana adab itu harus diprioritaskan, ya. Sangat penting dalam pendidikan seseorang. Sehingga dia pesankan pelajari adab dulu sebelum ilmunya. Baik, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, seolah-olah ini menjadi kesimpulan untuk para ulama, ya. Beliau meriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka, para ulama salafus saleh, mempelajari tentang adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, ini perlu diperhatikan oleh kita semua, ya, termasuk diri anak pribadi, bahwa ternyata pelajaran adab, pendidikan adab Islami itu sangat penting. Bahkan para ulama sangat konsen, sangat perhatian terhadap pendidikan adab Islami. Ya, kalau kita sekarang belajar adab itu kan buat anak-anak. Ya, padahal di masa anak-anak pun kita nggak pernah belajar adab, belum pernah. Sebab nggak semuanya lahir dari pesantren kan, gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian karena saking pentingnya pun, ini ternyata para ulama, ya, juga telah banyak menyusun kitab-kitab yang membahas tentang adab. Ada yang khusus kitab membahas tentang adab, dan ada yang di dalam kitabnya itu membahas atau mencantumkan hadis-hadis tentang adab. Ya, saya bacakan di sini. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Misalnya di dalam sahihnya
beliau memuat lebih dari 250 hadis tentang adab. 250 hadis tentang adab. Kita hafal berapa hadis tentang adab? Ya. Kita introspeksi ya Ustaz Fatih ya. Kemudian bahkan beliau, ini ya, kita sering mendengar salah satu kitab yang disusun oleh beliau adalah tentang Al-Adabul Mufrad. Ya, yaitu kitab ini berisi tentang adab-adab. Walaupun konon katanya tidak semua hadisnya itu sahih begitu ya. Mungkin ada hadis-hadis yang dhaif yang masih dimasukkan di sana. Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah, murid Imam Al-Bukhari, ya, juga memuat sekitar 500 hadis tentang adab dalam sunannya, ya, Sunan Abu Dawud. Demikian pula Ibnu Hibban rahimahullah memuat lebih dari 670 hadis dalam sahihnya, ya, dan ada kitab-kitab tentang adab ini ataupun akhlak, ya, di beberapa para ulama, diantara Al-Adabun Nabawi, kemudian Al-Adabus Syar'iyyah, Akhlakul Ulama, kemudian Makarimul Akhlak, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat. Kemudian yang terakhir, ya, kenapa pendidikan adab Islami menjadi penting untuk kita semuanya? Dengan pendidikan adab Islami kita akan menghasilkan output yang baik. Kita lihat, atau dengan adab Islami akan menghasilkan output yang baik. Ada satu isyarat di dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Siapa? Rasulullah berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang dihadapinya. Seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, di sini, ya, jadi dengan adab yang baik ini akan menghasilkan output ataupun hasil yang baik. Ya, pun demikian sama kita. Kalau kita saling menerapkan adab, ya, saling mengutamakan adab Islami dalam pergaulan kita, maka insya Allah pasti akan menghasilkan pergaulan pertemanan yang baik. Tapi kalau sudah dibuang adab-adab itu, bahkan diterapkan adab-adab yang buruk, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dijamin pertemanan, persahabatan, ukhuwah kita bisa luntur, bisa hancur, gitu ya. Dalam tafsir, Asy-Syadi rahimahullah mengatakan, akhlak yang baik dari seorang pemuka atau tokoh agama atau juru dakwah ini, ya, antum semua, kita semua, ini menjadikan manusia tertarik ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka senang dengan agamanya. Ya, di samping itu pelakunya, yaitu orang yang menerapkan adab yang baik ini, akan mendapatkan pujian dan pahala yang khusus. Dan sebaliknya, akhlak yang jelek dari seorang tokoh agama ini menyebabkan orang lain, ya, orang lari dari agama dan membencinya. Dan di samping itu pelakunya mendapat celaan dan hukuman yang khusus. Begitu ya. Ini pun kita sebagai dai, ya, dai secara umum, baik dai yang mengajarkan materi-materi Islam, yang sedang merekrut orang lain untuk berhijrah dari masa jahiliyahnya kepada hidayah, ini kita harus mengedepankan adab yang baik. Jangan sampai belum apa-apa, kenal juga enggak, sudah dihukumin, gitu kan? Sudah disalah-salahkan terus. Tapi dengan cara yang baik, adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang dapat disampaikan, ya.
Mohon maaf atas segala kesalahannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.